Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sherin Andrea Putri dengan NIM 1113822272224 dari Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun 2022 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Video ini saya tujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas remedial dari mata kuliah Kebijakan Dasar Kesehatan. Topik yang akan saya angkat yaitu topik yang telah dijelaskan oleh Ibu dosen Dian Afriyantini SKM MPH yang berjudul Organisasi dan Pengorganisasian. Organisasi adalah sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini merupakan definisi menurut ahli, yaitu Chester I dan Barnard. Sedangkan untuk asal mula kata organisasi, yaitu dimulai dari sebuah kata Yunani, yaitu organon dan juga organum, yang artinya alat, bagian, anggota, atau bagian dari alat badan. Kata organisasi didefinisikan merupakan suatu lembaga atau kelompok fungsional yang menjalankan fungsi-fungsinya di suatu kelembagaan. Selain itu, proses pengorganisasian merupakan suatu cara di mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan kepada anggotanya. Organisasi memiliki sebuah hakikat, yaitu organisasi bukanlah sebuah tujuan, namun merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga organisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu secara statis dan secara dinamis. Untuk organisasi secara statis, yaitu dikonsiderasi sebagai wadah dalam menjalankan kegiatan manajemen. Sedangkan dalam bidang dinamis, sebagai proses di mana terjadi interaksi antar orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi tersebut, atau sekumpulan orang-orang yang diarahkan untuk mencapai tujuan spesifik. Sehingga hal ini berkesinambungan dengan hakikat organisasi, yaitu organisasi bukanlah sebuah tujuan, melainkan alat untuk mencapai suatu tujuan. Berikut merupakan 4 asas dari organisasi, yaitu yang pertama ada asas kesatuan komando atau unity of command. Lalu ada asas rentang kendali atau span of control. Lalu ada asas pengecualian atau exception principle. Dan juga yang terakhir asas sakral yaitu Scarl principle. Untuk Scarl principle yaitu dikonsiderasi definisinya sebagai dalam setiap usaha bersama selalu terdapat semacam hierarki atau merupakan hubungan antara atasan dan bawahan. Sedangkan untuk asas pengecualian merupakan keputusan yang diambil berulang-ulang, dianggap sebagai kegiatan rutin dan hal ini dilimpahkan kepada seorang bawahan. Sedangkan untuk asas kendali yaitu terdapat limit jumlah bawahan yang dapat ditempatkan untuk mengemban sebuah kendali, dan biasanya kendali ini dilakukan oleh orang yang merupakan kepala dari sebuah organisasi. Sedangkan untuk satuan komando atau unity of command, di mana orang dalam suatu organisasi tidak dapat bekerja sama dengan dua kepala atau dua ketua sekaligus. Dalam bidang organisasi juga mendapat unsur-unsur yang harus terdapat dalam sebuah organisasi, yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya maksud tujuan untuk bekerja sama, lalu adanya pengaturan dalam hubungan organisasi, dan selanjutnya sebagai tujuan akhir yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai, karena organisasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Untuk organisasi formal merupakan organisasi yang merupakan sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dikoordinir dengan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu untuk organisasi informal yaitu hubungan antar perorangan tanpa tujuan bersama yang disadari. Meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tidak disadari itu memiliki suatu tujuan untuk dicapai bersama. Baik, lalu ada pula tipe-tipe organisasi. Yang pertama yaitu menurut jumlah pucuk pemimpin. Yang pertama yaitu organisasi bentuk tunggal, yang kedua organisasi bentuk komisi. Selanjutnya menurut segi pemilik.
organisasi milik pemerintahan, dan organisasi milik swasta. Selanjutnya menurut bidang kegiatan yaitu organisasi di bidang politik, organisasi di bidang sosial, organisasi di bidang pemuda, dan banyak lagi. Atau salah satunya yaitu organisasi di bidang kesehatan. Lalu, dalam sebuah organisasi diperlukan sistem pengorganisasian. Sistem pengorganisasian merupakan proses penyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, selanjutnya sumber daya yang ada, dan juga lingkungan. Aspek utama proses menyusun struktur organisasi melalui pengorganisasian yaitu departementalisasi, yaitu pengelompokan kegiatan kerja agar setiap job desk yang diterima yaitu benar dan juga sesuai dengan jatahnya. Selanjutnya itu pembagian kerja, perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi dapat bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada proses pengorganisasian, yaitu yang pertama perincian pekerjaan, yang kedua pembagian pekerjaan, yang ketiga departementalisasi, yang keempat yaitu koordinasi pekerjaan, yang kelima yaitu monitoring dan reorganisasi. Selanjutnya yaitu istilah pengorganisasian yang bermacam-macam tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut, yaitu menunjukkan cara manajemen struktur formal maupun non-formal menggunakan sumber daya yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan. Lalu selanjutnya hubungan antar fungsi-fungsi jabatan-jabatan dan tugas di suatu organisasi yang ditujukan untuk lagi-lagi mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, dan yang terakhir cara para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh delegasinya. Lalu ada pula faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi, yaitu strategi organisasi untuk mencapai tujuannya, teknologi yang digunakan, anggota dan barang yang terlibat dalam organisasi, dan ukuran organisasi, sebesar atau sekecil apa organisasi itu berdiri. Lalu selanjutnya ada variabel struktur organisasi. Yang pertama yaitu ukuran atau size seperti yang sudah dimention sebelumnya. Yang kedua yaitu rentang kendali. Yang ketiga jumlah tingkatan hierarki. 4 struktur kewenangan. Dan kelima struktur komunikasi. Fungsi bagan dari organisasi dan pengorganisasian yaitu dapat mengetahui besar kecilnya organisasi. Yang kedua yaitu garis saluran wewenang yang harus diketahui, yaitu macam satuan organisasi yang ada, selanjutnya jabatan yang ada, selanjutnya jumlah pejabat dan kedudukan setiap pejabat, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya mengenai materi organisasi dan pengorganisasian yang disampaikan oleh Ibu Dian Saptriantini, SKM MPH. Sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.